Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat nasi dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ada sesuatu yang berbeda di dunia pernasitan Indonesia. Nasib di Podcast bersama saya Lukman Senada yang akan menghadirkan interview bincang-bincang ringan bersama para legenda nasi dunia, Rabbani Brothers, Inti, Izzatul Islam, Senada, dan lain-lain akan kita ajak diskusi. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kepada kita semua dan mengetahui bagaimana latar belakang di balik syair-syair mereka. Berlari jauh melalui jalanan sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Sekeping hati dibawa berlari jauh melalui jalanan sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Sekeping hati dibawa berlari jauh melalui jalanan sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Akan kuatkah kaki yang melangkah bila disapa duri yang menanti? akan kabulkan mata yang merata, ada debu yang pastikan Senang dalam berjuang, bagai merindu rembulan di tengah siang. Jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu bangsa. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu bangsa. Assalamualaikum Bang Pian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman, apa kabar? Alhamdulillah Bang Pian. Kalau mendengar Saujana saya tuh ingat awal-awal saya menikah, karena sepanjang perjalanan pengantin baru itu yang saya dengarkan adalah lagu-lagu nasib dari Saujana, keluarga bahagia, Iya. bulan bintang. Iya. Oh, bukan kompangan, gendang gitu, selawatan gitu, tapi lagunya Saujana. Saujana. Masya Allah Gitu. ini biar bahagia Bangun- sampai surga insya Mau Allah. tidur Saujana, bangun tidur Saujana, mau makan Saujana. Ya Dan, Allah. dan itulah kelebihan kalau kita mendengarkan
lagu-lagu nasyid, insya Allah yang terucap dari para munsyid ini adalah sesuatu yang baik, mutiara-mutiara yang keluar bang, sehingga kita yang mendengarkan itu bisa masuk ke rasa ke dalam hati, seolah kita merangkum mutiara tersebut, kita masukkan ke dalam jiwa kita. Itulah Saujana, musisi nasyid Malaysia. Bang Pian, buat generasi sekarang di Indonesia, Saujana mungkin banyak yang masih menanyakan Saujana, walaupun sebenarnya mereka banyak mendengarkan nasyid Saujana, tapi buat musisi lain. Keping Hati itu banyak di cover bang, dan yang nonton alhamdulillah nggak cuma ribuan bang, ratusan ribu. Iya, masya Allah. Dan hari keren ini banget. Semua, keren kan? Sahabat nasyid di Indonesia, inilah Saujana yang kita banggakan bisa bersilaturahim dengan kita. Bang Pian, ceritain dong bagaimana perjalanan Saujana di awal-awal kiprahnya di tahun 97 kalau nggak salah ya. Ya, benar. 90-an, 97-an memulai karir bernasyid pada saat Saujana masih belia. Silakan Masya Allah. Ini Ya, mudah-mudahan makanya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua bang. Ya, insya Allah benar. Sebab kita saya sama Pak Lokman pun sama geng tim Senada pun kita kan makin lama makin tua gitu. Ya, Gak bisa makin muda. Jadi kita perlu anak-anak muda ini menggantikan, replace our place lah, insya Allah ya. Jadi pertamanya alhamdulillah tahniah, congratulations untuk Mas Lokman ya, untuk Nasyid In Podcast kita ni. Ini yang perdana lagi, ya Allah. Perdana, alhamdulillah. Ya. Baik. Dan alhamdulillah 23 tahun dahulu sewaktu kami di SMA, high school ya. Jadi kami udah dari sekolah rendah lagi, sekolah apa? Kalau di Indonesia dibilang apa? Sekolah SMP. Umur SMP dari Junior SMP lagi school, udah bernasyid. Udah bernasyid. Jadi tapi di sekolah aja, sekolah sama di kalau ada show gitu, nge-show manggung di universitas di dalam KL gitu. Jadi berapa tahun bernasyid di sekolah. Jadi di offer sama Mas atau Pak Mujahid. Oh iya. Pak Mujahid sama Pak Wahab Telaga Biru. Kita satu label berarti ya, Telaga Biru ya. Payungnya sama. Payung serupa. Apa yang serupa? Jadi jadi 97 itu sewaktu itu di SMA dapat offer dari Telaga Biru karena Telaga Biru mau produce album nasyid untuk anak muda. Personalnya anak muda. Jadi kami kumpul, cuma sewaktu itu kalau di sekolah kan grup nasyidnya kan ramai gitu kan. Cumanya Pak Mujahid bilang mau 5 orang aja. Jadi 5 orang yang inilah yang personelnya Saujana, itulah yang mula lagu Keluarga Bahagia. Album pertamanya di Malaysia rasanya belum sampai lagi ke Indonesia. Lagu Keluarga Bahagia, Sepohon Kayu dan banyak lagi. Padahal masih belia ya, masih kalau sekarang masih anak-anak masih bocah lah begitu ngaji kalau tapi udah menyanyikan lagu Keluarga Bahagia dan udah kenal ya bang. 16, Mas itu usianya 16 tahun. 16 tahun? Ya, 16 tahun. Udah bikin rekaman dan cumanya pilihan lagu itu Pak Mujahid yang pilih, dia sebagai produser kan, jadi dia pilih lagu apa yang paling hampir dekat gitu dengan fan-nya nasyid. Fan nasyid suka dengar lagu yang gimana, lagu yang tentang apa. Jadi pilihan lagu semuanya Pak Mujahid yang pilih. Ahli. Saya paham sih keahlian Pak Mujahid dalam memilih artisnya itu seperti itu, memang beliau lah ahlinya. Masya Allah. Dan ternyata memang dampaknya kan Saujana menghasilkan sesuatu yang sangat sukses ya bang ya. Album pertama tersebut naik ya bang. Alhamdulillah. Cumanya challenge-nya cabarannya, dugaannya besar juga Pak Lokman. Masa mula-mula Saujana sebab karena kita di SMA itu kan tinggalnya di hostel, keluarganya di kampung. Jadi keluarganya masing-masing ada yang bagi izin, ada yang nggak bagi izin, ada yang marah, ada yang macam-macam lah perasaannya, mau bikin album ke mainstream kan. Jadi tapi syaratnya boleh mau rekaman, tapi syaratnya kena excel, kena studinya bagus.
Oh iya. Itu syaratnya baru diberi izin. Iya, biasa. Tapi sekarang bangga dong keluarga. Alhamdulillah. Jadi memang segala sesuatu yang kita raih, yang kita capai, nggak semudah yang kita bayangkan. Ada aja kendala-kendala yang kita hadapi. Dan bagaimana kita menyikapi. Yang penting adalah optimisme, ya Bang. Betul, benar. Bang, lagu tadi di awal kita mendengarkan lagu Sekeping Hati. Wah itu lagu itu banyak di cover sama teman-teman. Dan betul, terima kasih Indonesia. Familiar di telinga para pencinta nasyid di Indonesia. Tapi ingin tahu sih, ketika masih kecil itu, masih usia belia, udah mulai berbicara mengenai Sekeping Hati. Apa sih kita ingin melihat dari sisi anak mudanya nih, usia anak muda-mudahan ini menjadi inspirasi buat anak muda yang lain. Di usia 16 tahun menciptakan lagu Sekeping Hati. Apa makna filosofi yang ada di dalam diri Subhanallah Saujana ini? Subhanallah, soalannya keren sekali. Tapi apa untuk faktanya, lagu Suci Sekeping Hati itu kalau di Malaysia dari album yang ketiga kami. Iya, usia? Album yang ketiga usia ada berapa ya? 20. Usia 20. Ya, lagu Suci Sekeping Hati itu kami rekam pada usia 20 tahun. Sebab itu tuh udah di college, di universitas lah, kan. Dan semuanya lagu itu dicipta iramanya oleh Allahyarham Azhari Ahmad Zari Raihan. Allahyarham ya. Udah. Maka lirik Ya, Subhanallah maafillahu. Dan liriknya atau syairnya itu Ustaz Fahrul Muhammad Juwoy. Ustaz Fahrul ni memang kiranya orangnya berjiwa sufi, tasawuf gitu. Memang dia suka bicara tentang hati. Dan lagu Suci Sekeping Hati ni memang bercerita tentang siapapun kita, dimanapun kita, kemana mau perginya. Memang hati itu akan jadi pemandunya kita. Maksudnya niat dari hati itu, ada orang mungkin yang kalau di hujung verse yang terakhir sekali kan, mengharap senang dalam berjuang, bagai merindu rembulan di tengah siang. Lepas tu diceritakan bagaimana digambarkan orang yang mengharap senang dalam perjuangannya, yang hakikatnya dalam perjuangan kan sukar, susah gitu kan. Tapi ada orang yang mengharapkan sesuatu, gambarannya seolah pangkalnya jauh, hujungnya belum tiba. Jadi takkan kesampaian orang yang sebegini. Yang hatinya mungkin tidak diletakkan niat yang betul dalam perjalanannya. Itu bahasa sufistik memang itu tuh. Masya Allah, benar. Benar ya. Jadi memang bicara hati, memang akan kalau hadis Nabi sampaikan bahwa manusia itu tergantung dari sepotong daging ya dalam tubuh kita. Betul, daging. Betul. Apabila baik itu baik pula kita. Apabila buruk hati kita, maka buruk pula kita. Seperti itu sampai. Jadi memang teman-teman kita harus selalu menjaga hati. Di senada pun sampaikan lagu Agim, jagalah hati. Jadi memang bicara itu favorite. bicara hati itu memang sesuatu yang mesti kita jaga agar kita menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Itu kan sebenarnya Bang. Dan fungsi kita mungkin mirip seperti Ustadz kali ya. Seperti Ustadz bahwa kita berdakwah, kita menyampaikan ajaran-ajaran, siar-siar melalui irama nasyid yang kita sampaikan Bang. Gitu. Lagi Bang, saya mau tahu juga bicara Sekeping Hati. Kemudian Saujana kan naik di usia muda Bang. Dan sekarang udah hampir 27 tahun nih. Nah, perjalanan itu gimana sih Bang? Perjalanan Saujana sehingga alhamdulillah masih bisa bertahan sampai saat ini Bang. Ya, alhamdulillah. Tapi ada cerita sebenarnya di sebalik syuting atau fotografi covernya Suci Sekeping Hati itu. Pulang aja dari fotografi itu kami tabrakan accident. Accident. Masa tu big boss kami Haji Wahab itu kan kakinya patah. Oh, bersama Pak Wahab juga, Pak Haji Wahab. Ya, sama Pak Wahab. Jadi nak dijadikan cerita kan sewaktu itu jelas waktu masih muda, masih belajar, tapi
pengen aktif dalam nasyid ini kan, jadinya jadi kesel gitu, jadi kepenatan, keletihan gitu, karena ada studinya, ada jadual kelasnya, maka ada dikejar lagi aktivitas nasyidnya. Jadi kat situ syuting ya, jadi kan itu kan kalau di cover albumnya kan kaos ya, baju putih, busananya warna putih itu udah nggak bisa dipakai karena tabrakan, habis koyak bajunya karena accident selepas fotografi. Jadi kan bila kami sewaktu study di college, ada show mau manggung lagi, mau fotografi, jadi keselen gitu, jadi keletihan. Jadi keletihan ada sewaktu malam balik fotografi terlibat dengan accident ataupun tabrak ya. Mobilnya tabrak, mobilnya Pak Wahab itu tabrak, sampai kakinya Haji Pak Wahab itu sampai patah lah. Jadi Haji Pak Wahab itu produser dari Saujana dan Telaga Biru kan? Telaga Biru, dan juga produser dari Senada di Malaysia sana. Memang, tapi alhamdulillah kan, mudah-mudahan Insya Allah punya apa namanya, punya sesuatu yang ada di balik hikmah sebuah musibah. Hikmahnya besar. Nah, teman-teman Saujana, Bang Fian, saya tuh benar-benar tergugah dengan lagu Keluarga Bahagia, Bang. Keluarga Bahagia, entah kenapa kalau dengar lagu itu terasa pengantin baru terus ya. Ya Allah. Ya, dengerin hari-hari ya, dengerin hari-hari jadi pengantin baru. Jadi terasa segar terus, dan Keluarga Bahagia itu yang ngarang siapa ya, Bang ya? Itu sepenuhnya lah oleh Jeff Hazimin Jaafar namanya. Dia teman rapat sama Pak Mujahid. Dan lagu itu benarnya sebelum Saujana rekod untuk album yang pertama tahun 97, lagu itu pernah direkam oleh kumpulan lain, grup nasyid lain, tapi dibawa dalam khusus untuk khas untuk program motivasi. Motivasi keluarga gitu. Jadi lagu theme song untuk camp motivasi keluarga. Jadi tahun 97 kami rekam lagu itu dalam album pertama Saujana. Jadi Saujana itu memang spesialisnya itu membuat lagu itu lebih keren, lebih anak muda gitu ya. Kayak lagu Sepohon Kayu itu sebenarnya lagu jadul ya. Lagu yang dibawakan oleh kumpulan yang lain nih jauh sebelum Saujana. Dan ternyata ketika Saujana bawakan, orang mendengarnya lebih modern gitu. Alhamdulillah. Pasti ada. Nah, mengusung konsep modern tadi, Bang Fian. Jadi saya jadi penasaran juga, siapa sih sebenarnya yang menginspirasi teman, kan masih muda gitu, belum kepikiran dong mau bikin sesuatu yang agak berbeda gitu. Siapa Bang yang menginspirasi atau melahirkan ide untuk menampilkan sesuatu yang agak berbeda dengan kumpulan nasyid lain di Malaysia? Masya Allah. Nah, kalau begitu saya sebenarnya bersama-sama saya dalam Saujana itu sahabat-sahabat yang luar biasa. Izwan itu main vokalisnya dulu. Sekarang sudah jadi pakar dermatologis pakar kulit doktor. Jadi dia itu memang dari kecil lagi udah tilawatil Quran. Sudah menjadi qari, tapi dalam dia mengaji itu dia juga bisa nyanyi lagu-lagu modern, lagu-lagu R&B gitu. Minatnya pada lagu-lagu modern R&B. Dan seorang lagi Azalino pula dia yang perkenalkan kami kumpulan akapela seperti Boyz II Men, AZ, All for One sewaktu kami masih lagi kecil kan. Jadi diperkenalkan sama Boyz II Men itu untuk arrangement vokalnya. Jadi kami belajar vokal arrangement itu dari kumpulan-kumpulan sebegini, dari lagu-lagu modern. Jadi dari situ kami dapat influence lagu-lagu modern R&B untuk vokalisasi gitulah. Dan memang aransemen musik Saujana kalau saya perhatikan itu transisi dari perkusi ke musik full gitu ya. Alhamdulillah. Jadi, banyak bermain kolintang ya Bang ya. Ya. Hal-hal itu yang mungkin dimunculkan Saujana, dan malah saya walaupun mungkin saya yakin bahwa awalnya seperti itu, ada ingin membuat satu bridging, satu transisi. Ternyata
justru penampilan yang unik dari Saujana gitu, penampilan yang unik yang malah teman-teman semua bisa memberikan sesuatu yang berbeda di perkancaan nasyid, dan alhamdulillah nasyid Saujana bisa diterima kan oleh warga Malaysia, nggak cuma Malaysia, di Indonesia pun Saujana mendapatkan hati tersendiri. Makanya Saujana membawakan lagu itu dirasakan sesuatu yang berbeda, Bang. Gitu, Bang. Ya, alhamdulillah kami juga sebenarnya itu semuanya idenya Pak Mujahid. Dia kan produsernya kan. Jadi dia juga yang kontak sama music programmer, musician, sama semua idenya dari dia sama Pak Wahab. Cumanya ide untuk memperkenalkan sepertinya yang Pak Luqman bilang tadi, kami ini punya transisi dari musik perkusi kepada full music itu, dan juga kan ada bunyi-bunyi Nusantara gitu. Jadi dari situ punya misi supaya musiknya Saujana ini bisa diterima sama ada di Malaysia, juga di Indonesia, sama di seluruh Nusantara bisa dengar lagunya Saujana. Alhamdulillah ya bisa diterima. Terkait penghargaan, masih banyak dong, Bang, penghargaan yang Saujana terima, Bang. Ya Allah, apa aja yang ada. Bagaimana kira-kira yang membanggakan teman-teman Saujana ketika menerima penghargaan itu, penghargaan mengenai apa ya, Bang? Satunya alhamdulillah kalau di Malaysia itu ada anugerah industri musik. Anugerah industri musik itu untuk pengkarya musik. Sama Saujana kami juga diberi penghargaan oleh Recording Industry Malaysia menerusi anugerah industri musik tahun 2013 dulu lah dapat untuk kategori best vocal group. Jadi di situ itu satu penghargaan lah atas usaha kami, dan juga dengan rezekinya Allah Ta'ala menerusi membawa nama nasyid itu kan, jadi membanggakan nasyid di kalangan rame-rame artis selebriti di Malaysia. Jadi diberi penghargaan itu, dan dalam masa yang sama juga kami turut rasa bangga dan rasa dihargai gitu bila diundang ke Indonesia beberapa kali kan. Ke Bandung sama Pak Agim juga pernah ke Indonesia untuk tampil di show TV, di radionya di Indonesia. Itu juga satu penghargaan yang paling berharga buat kami Saujana. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dan memang performance Saujana di Indonesia itu nggak pernah sepi ya, Bang ya. Maksudnya, iya Kak, udah lama nggak ke Indonesia no? Nah makanya mudah-mudahan kembali tadi Bang kita mendengarnya dari bahwa Kementerian Agama di Malaysia akan meningkatkan lagi gairah atau semangat kebangkitan nasyid di Malaysia gitu loh, Bang. Bisa nggak sih Bang ceritakan peran serta dari Saujana pada kegiatan tersebut? Ya, ini pun sebenarnya saya memang pikir untuk share bersama Pak Luqman malam ini. Sebenarnya alhamdulillah kami Saujana dan juga seluruh keluarga besar nasyid munsyid Malaysia ataupun keluarga besar nasyid kita ingin mengucapkan terima kasih pada yang berhormat Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Itu dia Menteri Agama di Malaysia. Dalam tempoh corona COVID-19 ini dia tahu ada di kalangan munsyid di Malaysia ini mungkin agak sedikit stres gitu kerana tak bisa manggung kan, tak ada show, tak dapat berkarya. Jadi ide beliau untuk membantu nasyid ini menerusi pelbagai cara. Yang pertamanya ada juga yang di antara sahabat munsyid Malaysia yang menerima bantuan uang untuk survival. Yang kedua ada antara penasyid Malaysia yang di offer jawab kerja itu sebagai muazzin atau bilal rawatib di masjid ataupun surau. Jadi siapa-siapa yang nggak ada kerja yang mungkin perlukan bantuan silakan jadi. Dan yang ketiganya Pak Menteri juga nanti akan bertemu lagi insyaAllah dalam seminggu 2 ini untuk bincang discuss tentang bagaimana dia bisa membantu
nasyid. Jadi kami keluarga besar nasyid di Malaysia juga alhamdulillah rasa beruntung dan syukur kerana Pak Menteri sangat prihatin ya, itu sama prihatin apa ya di Indonesia sangat caring ya, gitu prihatin. Prihatin ya, sangat prihatin sama atas kondisi teman-teman nasyid. Oke. Ya. Wah, itu kalau di Indonesia nggak kebagian bang. Ini Pak Lukman sudah jadi menterinya. Baik, Bang Fian. Ya. Saya ngucapin makasih udah berkenan bergabung di Nasyid Podcast, sharing-sharing Saujana, dan tentu saja mudah-mudahan diskusi kita atau bincang-bincang kita di malam hari ini memberikan inspirasi buat teman-teman semua para munsyid di Indonesia. Dan satu hal lagi, Indonesia, Malaysia, ketika kita bicara nasyid berarti bicara satu kesatuan gitu bang ya. Mudah-mudahan pasca COVID nanti Saujana bisa kembali ke Indonesia, Senada pun bisa main-main ke Malaysia, dan di new normal ini mudah-mudahan kita bisa merealisasikan rencana kita bagaimana mempersembahkan nasyid dalam konsep yang berbeda. Baik, terima kasih Bang Fian. Salam kepada teman-teman atas sama juga untuk Senada. Insyaallah salam buat teman Senada. Sukses untuk Saujana dan sampai jumpa kembali pada pertemuan segmen berikutnya. Mudah-mudahan kita akan tampil Saujana dengan format yang lebih lengkap. Dan sahabat nasyid sekalian, demikian bincang-bincang kita dengan Saujana. Sampai jumpa kembali di Nasyid In Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahayanya menawan, menerangi kegelapan malam. Berbintang sinar berkelipan, menghiasi cahaya rembulan. Bulan dan bintang menjadi saksi kebesaran ilahi. Bulan cahayanya menawan, menerangi kegelapan malam. Berbintang sinar berkelipan, menghiasi cahaya rembulan. Kebesaran ilahi. Bintang-bintang bertaburan di angkasa raya, panduan mereka yang berkelana. Perjalanan rembulan merentasi cakrawala, petunjuk perkiraan menjadi saksi kebesaran ilahi. Sinaran mentari menyinari bumi Tuhan, ceria kembali. Awan berarah bebasnya memayungi alam semesta. Tunduk dan syukur pada ilahi, kurniaan abadi. Bintang-bintang bertaburan di angkasa raya, panduan mereka yang berkelana. Perjalanan rembulan merentasi cakra
cakrawala